kamu sumpah ya? Kamu dulu menghujat soalnya. Menghujat siapa? Kamu bilang Alkitab sampah. Yang menghujat mengatakan sampah itu bukan saya. Kamu. Ya, Kamu pikir saya pego nomor 70? Silakan. Sudah, baik, sudah. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan mendengarkan perdebatan sengit ya antara Pendeta Budi Asalih dan juga Ustadz ya, Ustadz Masyud MD ya. Kalau nggak salah ini yang menantang-nantangi pendeta minum racun dan lain sebagainya ini orang. Ini penghujat besar ya, sampai Pendeta Budi Asalih itu langsung katain dia, kau itu penghujat ya. Kenapa? Karena memang orang ini teman-teman sekalian bukan bukan mencari diskusi-diskusi yang yang mengedukasi, tetapi justru lebih menyerang dan menyudutkan, bahkan menghina ya agama orang lain begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini dalam sesi debat ini sebenarnya Pendeta Masyud itu hanya bertanya, tetapi dia mencoba ya untuk menjustin, sehingga Pendeta Budi Asalih itu langsung cut dia gitu loh. Langsung kau bertanya saja, jangan banyak bernarasi begitu ya. Oke, mari kita langsung saja simak ya seperti apa perdebatan mereka ini berikut videonya. Islam. Ini Pak Masud ya? Iya. Sudah gak ketemu. Iya. Malah lain masalah. Sampai gak pangling aku. Terus sudah dah. Waktu bertanya 2 menit ya Pak ya? Oh, 2 menit. Oke. Yang pertama, ini tampaknya Pak Budi Asalih bahasa Indonesia saja perlu banyak perbendaraan. Tanya ya, jangan statement ya. Betul. Ya, tanya. Ya. Jadi yang pertama, Pak Budi Asalih nggak paham tentang pengertian kata bahasa Indonesia saja. Keturunan dengan anak. Saya punya murid, saya panggil anak-anak, tapi bukan keturunan saya loh ya. Kalau keturunan saya berarti itu benih saya. Ya, itu. Kalau keturunan saya berarti itu benih saya. Ya, itu bahasa Indonesia saja perlu dipahami, keturunan dengan anak ya. Murid dipanggil anak tapi bukan keturunan guru itu loh ya. Itu satu. Yang kedua, ada perkembangan baru. Dulu 20 tahun kan sudah dialog dengan kami. Tadi dipaparkan ayat ini penjelasannya perjanjian baru ini teksnya mirip ya, teksnya mirip. Ya, tolong sekarang cari di Taurat. Teks ayat Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Harus digenapi apa yang tertulis di dalam Taurat. Ya, dalam Taurat digenapi. Kitab nabi-nabi dan Mazmur. Apa itu bunyinya? Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dulu pernah saya minta dulu ya, 20 tahun yang lalu. Sudah tahu. Ya, tolong teksnya di Taurat mana? Tadi kan sudah disebutkan kan? Ya, Yesaya 53 atau yang lain. Teksnya di perjanjian baru ada. Lah sekarang mana teks yang berbunyi Mesias harus menderita bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga di kitab Taurat? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari pihak Islam, Pak Budi mau langsung menanggapi atau? Iya. Bentar ya. Baik. Oke, sambil Pak Budi mau ini. Tadi
Pak Masud ini bilang saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Bukan saya tidak mengerti bahasa Indonesia, Pak Masud yang tidak mengerti bagaimana caranya Alkitab kami itu menafsirkan ya. Kata anak itu memang bisa diartikan keturunan, sebaliknya kata bapak itu bisa diartikan sebagai nenek moyang. Itu cara mereka di dalam berbicara. Karena itu Yesus bisa disebut sebagai anak Daud. Yesus dan Daud itu beda 1000 tahun. Jadi keturunan tidak tahu berapa ratus generasi, tapi tetap Yesus disebut anak Daud. Dan saya bisa memberikan contoh-contoh yang lain kalau saya mau, tapi waktunya saya tidak mau habiskan tuh hal yang tidak ada gunanya seperti ini. Karena anak itu memang artinya keturunan. Dan tidak ada lagi tadi yang Ibu Nur katakan bahwa keturunan itu harus keturunan fisik. Dengan dasar apa mengatakan harus keturunan fisik? Lalu tentang Lukas 24 ayat 44 sampai 46 ini sudah diperdebatkan dulu di dalam, tidak tahu 20 tahun yang lalu saya tidak ingat lah. Yang jelas bahwa kalau dikatakan ada tertulis itu tidak selalu harus satu ayat ya. Dan waktu itu Mokokinta, almarhum Mokokinta dan Masud mengatakan saya tidak bisa menjawab karena mereka minta satu ayat. Tapi itu minta satu ayat itu tidak ada dalilnya. Karena kalau dikatakan ada tertulis itu bisa dari kutipan dari beberapa ayat. Saya berikan satu contoh saja untuk menyingkat waktu ya. Karena contohnya ada banyak sekali sebetulnya. Jadi ini Matius 21 ayat 13 ya. Perhatikan yang warna biru dan yang warna merah ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya seorang penyamun. Nah ini diambil dari 2 ayat dari Perjanjian Lama. Yang warna biru dari Yesaya 56 ayat 7. Ini saya banyak bacakan yang warna biru, rumahku akan disebut rumah doa. Yang warna merah diambil dari Yeremia 7 ayat 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Jadi ini salah satu contoh. Contohnya banyak sekali. Ini saya berikan contoh banyak. Dan kalau mau dijelaskan ini totalnya 54 halaman. Saya butuh waktu sampai besok pagi. Jadi ayat ini jelas memang ada pengenapannya, ada nubuatnya, dan Yesaya 53 ini salah satunya. Penderitaannya kan ada di situ. Lalu kematian, kebangkitan ada di situ semua, salah satunya. Penderitaannya kan ada di situ. Lalu kematian, kebangkitan ada di situ semua. Nah kalau hari ketiga itu tipologi. Yunus 3 hari dalam perut ikan ya. Saya akan tunjukkan ayatnya saja ya. Matius 12 ayat 40. Ini ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ini tipe dan antitipe. Tipe dan antitipe ini tidak ada dalam agama lainnya. Kitab suci agama lain tidak ada yang punya tipe dan antitipe. Ini khas dari Kristen ya. Jadi bisa orang, bisa suatu peristiwa, bisa suatu benda, bisa suatu binatang menjadi antitipenya. Nanti ada yang Yesus, ada mayoritasnya Yesus ya. Tapi ada yang lain-lain juga. Jadi ini Yunus ini tipenya, tipologi, dan dia dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Lah antitipenya, anak manusia tinggal dalam rahim bumi, dikubur 3 hari 3 malam, dia bangkit dari ketiga. Jadi saya kira saya bisa jawab tersingkatnya ya hanya seperti itu ya. Kalau saya mesti jawab 54 halaman yang saya tulis ini, kita bisa di sini sampai besok pagi. Tapi saya yakin saya memang bisa jawab. Kalau mau lihat di YouTube saya, Channel Budi Astali, saya menjawab itu dalam 3 khotbah. Jadi membutuhkan waktu 4,5 jam kira-kira. Oke.
Sudah Pak untuk jawabannya? Ya. Baik. Baik, sudah. Mungkin Ibu Nur mau nanggapi. Baik. Nggak ngelantur ya tadi. Pengertian keturunan. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak, nanti kalau ingin memberikan pertanyaan lagi boleh untuk selanjutnya dulu. Pertanyaan membantah. Jadi dia tadi keliru, nggak nyambung. Kalau keturunan, ya. Ini tanya nanti dulu. Ini tanya jawab atau Mohon debat? maaf Pak, sebentar. Kalau debat kamu lain kali debat. Baik, ayo Salaman mau debat dengan saya. Mau kalau kamu sumpah tidak menghujat. Betul, ayo sumpah tidak menghujat. Ayo Salaman. Mohon Oke, ayo mau apa? Tentang apa? Kapan? Saya sukanya, kapan? Di mana? Setuju kapan? Bulan depan. Bulan depan ya. Ya, pokoknya waktunya cocok ya. Nah, ya, yang cocok kapan? Pak Budi Asali kapan cocok? Iya nanti kita rundingkan waktunya. Oke, setuju Oke. ya? Disaksikan loh ya. Kamu macam-macam sumpah ya. Kamu dulu menghujat soalnya. Menghujat siapa? Kamu bilang Alkitab sampah. Yang menghujat mengatakan sampah itu bukan saya. Kamu. Ya, nanti Kamu pikir saya pekon nomor 70. silakan. Sudah, baik, sudah ya. Mari. Mohon maaf bagi yang merekam, apakah sudah berdasarkan izin dari panitia barusan? Ada Mungkin perekam? saya akan sedikit masukan. Belum ada izin. Moderator. Iya, rekod nggak ada. Moderator. Iya baik. Sebaiknya Ada. setelah menjawab dari pertanyaan oleh narasumber, mohon diberikan satu kali lagi bagi penanya memberi tanggapan. Nggak bisa jadi debat. Mohon kalau maaf gitu. untuk ini tidak. Supaya Nah. Jadi debat saya nggak mau. bukan debat 2 kali. Nggak. Sudah gini aja. Karena dia siap dialog dengan saya. Cukup. Ya. Mohon maaf bagi para audiens, mungkin boleh lebih menghormati narasumbernya kita juga, karena narasumber kita juga sudah sangat bertoleransi untuk menjawab dan lainnya. Mari ikuti aturan debatnya. Jadi jika untuk bertanya satu kali dulu, supaya ada adil juga bagi pihak Kristen. Karena nanti jika misalnya kita pihak Islam meminta seperti begitu, hal yang sama akan diaplikasikan bagi pihak Kristen juga. Jadi mohon kita berganti-gantian. Jika yang Islam sudah bertanya, mari berikan giliran kepada yang Kristen dan gitu juga sebaliknya. Untuk tanggapan kembali, ya kembali kita sudah selesai berdebat. Ini hanya sesi tanya jawab. Dan baiklah kita sesi tanya jawab yang lebih damai ya. Oke. Aku memberi tanggapan boleh? Ibu masih mau memberi tanggapan terlebih dahulu? Sedikit. Oh. Oke, untuk sedikit tanggapan bagaimana Pak Budi? Terserah Oke, kalau untuk mulai tanggapan. Baik, Ibu boleh. Nurnya kan tadi kan sudah ada perjanjian Betul, tanya ke sudah sana sini pertanyaan, boleh nanggapi dan boleh. sebagainya. Tapi untuk kalau audiens tidak pertanyaan boleh. dari jemaah Tidak dari boleh. audiens jangan ya. Iya, tidak boleh Jadi karena debat cukup satu nanti kali ya. saja supaya adil ya Pak ya.